Saya Dewi Intan Saputri. Saya merupakan istri dari Bapak Isek Kustiawan yang saat ini bertugas sebagai manajer pemasaran pelayanan pelanggan di PLN OP3 FBB, tepatnya di Kota Endi. Meskipun saat ini saya belum memiliki kesempatan untuk mendampingi beliau dikarenakan saya juga masih bekerja di Bank Jateng, tapi saya tetap selalu mendoakan dan memberikan support terbesar sebagai istri untuk beliau. Luar biasa ini. Waduh, ini mantap memang. Lon Tegur Sapa ini luar biasa. Jadi bisa memberikan kejutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah. Hari ini hari apa, Mas Iske? Hari Kamis, Pak Muhar. Tanggal 9 ya ini ya, 9 September. Ya, 992021 ya. Wah, ini tanggal cantik ini kayaknya, tanggal Bapak. Cantik, bulan cantik. Semuanya hari memang cantik. Nah, setelah UP3 Kupang, nah nggak afdol kalau tidak ke UP3 Flores bagian Barat NTT. Nah, kali ini saya ajak naik panggung Lon Tegur Sapa, Mas Iske Kustiawan. Beliau putra dari Jawa Tengah yang telah berkarir di PLN di NTT lebih kurang 10 tahun. Masya Allah, di negeri Nusa Terang Terus NTT. Sebelum lebih jauh mengenal sosok dari Mas Iske, berikut saya tampilkan CV atau biodata beliau. Agar tidak salah sebut, ntar Mas Iske lah yang akan cerita perjalanan karir beliau. Monggo Mas Iske. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan terima kasih Hai Electrizen semuanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe Lon Tegur Sapa. Ya, izinkan saya Pak Muhar untuk memperkenalkan diri. Nama saya Isek Kustiawan. Saat ini saya diberi amanah untuk menjadi manajer bagian pemasaran di UP3 Flores bagian Barat. Nah, ini unit induknya wilayah Nusa Tenggara Timur atau tepatnya di Flores. Mungkin sedikit gambaran bahwasanya UP3 Flores bagian Barat ini wilayah kerjanya mulai dari Kabupaten Ende sampai dengan Labuan Bajo, Pak Muhar. Nah, ini yang mungkin lebih dikenal dengan Labuan Bajonya atau Pulau Komodonya. Jadi untuk Electrizen atau semua rekan-rekan sahabat PLN yang pengen berkunjung ke Labuan Bajo, silakan. Saya terbuka lebar. Jadi kami berharap bisa berkunjung dan perlu kami sampaikan Pak Muhar bahwasanya Labuan Bajo ini ditetapkan oleh Presiden sebagai kawasan pariwisata super premium. Demikian Pak Muhar, perkenalan singkatnya. Oke, baik, dilanjut dengan perjalanan karirnya Mas. Gimana Mas? Oke, terima kasih Bapak. Jadi mulai dari awal untuk perjalanan karir saya di PLN OJT atau on job training kebetulan di UP3 FBB, waktu itu namanya masih cabang Flores bagian Barat Pak Muhar. Jadi 2011 saya masuk. Nah, OJT kurang lebih sekitar 8 sampai 9 bulan. Kemudian 2012 saya mendapatkan SK pertama, langsung penempatannya kebetulan di Labuan Bajo Pak Muhar. Baik, sebentar Mas Iske, udah langsung penempatan aja, ngelamar PLN dulu di mana Mas? Oh iya betul, siap. Perlu saya sampaikan Pak Muhar bahwasanya sebenarnya PLN ini bukan perusahaan yang pertama di kehidupan saya. Jadi sebelumnya memang saya pernah bekerja
mulai dari pas waktu masih kuliah. Jadi kebetulan saya kuliah di Universitas 11 Maret atau UNS, tepatnya di Kota Solo. Saya D3 Manajemen Pemasaran. Kebetulan di D3 Manajemen Pemasaran, kemudian lulus di 2008. Ya, jadi lulusan UNS 2008. Nah, pada saat kuliah itu pun sebenarnya saya sudah sambil bekerja begitu Pak Umar. Artinya ya mencari uang tambahan sekaligus mencari pengalaman. Jadi 2008 saya sempat menjadi marketing area kapanlagi.com. Mungkin dulu sempat dengar populer kapanlagi.com ya. Cukup populer kala itu. Sudah berubah namanya ya. Waktu itu saya kurang lebih sekitar 3-4 bulan saya bekerja di situ. Nah, setelah dari situ saya waktu itu sempat melanjutkan transfer S1 sebenarnya Pak Muhar. Jadi perjalanannya cukup panjang. Saya sudah daftar S1 semester 1, kemudian saya nyambi kerja juga. Kebetulan ada lowongan di sebuah radio swasta, yaitu Radio Mentari FM Solo, radio kesehatan ini. Kantornya belakangnya PKU Muhammadiyah Solo. Nah ini sebenarnya saya tidak punya basic sebagai penyiar Pak Umar. Hanya memang waktu itu kebetulan ada satu penyiar yang memang harus resign yang karakter suaranya mirip dengan saya. Nah seperti itu. Jadi entah itu sebuah kebetulan atau memang jalan yang harus saya lalui, akhirnya saya sempat siaran tapi tidak lama memang. Hanya kurang lebih sekitar 3 bulan juga seperti itu. Pada waktu itu saya sebagai penyiar, kemudian saya ekstensi di UNS juga, ekonomi juga. Terus kemudian saya iseng lamar kerjaan Pak Umar waktu itu di perusahaan Jarum Kudus. Ya. Saya tes, kemudian kebetulan diterima, penempatannya di Tangerang, begitu ceritanya. Iya. Setelah itu singkat cerita, setelah tes di Jarum, kemudian alhamdulillah beberapa kali tes keterima dan penempatan di Tangerang, akhirnya dengan berat hati saya meninggalkan kuliah saya seperti itu. Memang saya minta izin dengan orang tua, saya minta pertimbangan apakah saya ambil atau tidak dan sebagainya, dan memang orang tua sangat mendukung, artinya memberikan kebebasan kepada saya. Kamu milih yang mana terserah, yang penting intinya bertanggung jawab. Akhirnya saya sampaikan, baik, saya memilih kerja di Jarum, kuliahnya saya tidak lanjutkan, suatu saat saya akan melanjutkan kuliah sendiri dan biaya sendiri, seperti itu. Akhirnya saya merantau sampai di Tangerang. Nah di Tangerang ini kurang lebih sekitar 1,5 tahun, dan ini juga Pak Muhar, jadi di Tangerang juga saya sempat daftar ekstensi juga di Universitas Muhammadiyah Tangerang di Karawaci, di seputaran Karawaci. Nah ini juga singkat ceritanya, kemudian ada lowongan waktu itu dialect online application pertama waktu itu. Jadi saya iseng-iseng buka internet, kebetulan ada lowongan PLN begitu. Saya coba dulu lah gitu. Saya daftar dan sebagainya. Alhamdulillah lolos administrasi, mengumpulkan administrasi. Waktu itu tesnya, rekrutmennya di Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ. Bawa berkas dan sebagainya, dan tes beberapa kali tahap. Alhamdulillah lolos, dan saya juga menyampaikan ke orang tua saya bahwasanya saya lolos. Pertama kali briefing itu di Pusdiklat Bapak, di Ragunan, di Pusdiklat. Jadi pada saat pengumuman penempatan ini memang benar-benar agak kaget juga sebenarnya. Jadi diumumkan, dibacakan, dari total waktu itu rekrutmen kurang lebih sekitar 400 sampai 500 orang yang diterima untuk rekrutmen Jakarta, itu kurang lebih sekitar 20 orang. Nah ini dibacakan, si A di mana, si B di mana. Kebetulan saya ISC Kustiawan di UINTT gitu, wilayah Nusa Tenggara Timur. Saya sempat kaget Pak Umar.
saya kan nggak pernah merantau sampai jauh-jauh ya. Jadi saya langsung lihat peta, NTT di mana ini NTT? Terus oh Kupang di sini. Wow, ternyata saya nanti penempatannya di sini begitu. Itu perjalanan singkat saya, Pak Muhar, cerita singkat saya sebelum masuk ke PLN. Demikian, Bapak. Baik. Kan udah kerja, Mas. Siap. Kenapa? Kurang apa? Kurang nyaman atau apa kok ngelirik-ngelirik ngelamar di PLN segala? Kenapa, Mas? Jadi terima kasih. Sebenarnya ini Bapak, untuk kerja di Djarum itu memang saya bukan tujuan akhir saya. Kenapa? Karena memang saya tidak merokok. Saya tidak merokok, jadi sales rokok kan begitu ceritanya. Pada saat interview juga di Djarum, saya sempat menyampaikan kebetulan waktu itu HRD-nya perempuan. Jadi saya sampaikan dengan jujur, mohon maaf Ibu, saya tidak merokok, seperti itu. Kira-kira saya masih bisa diterima tidak di Djarum? Beliau menyampaikan begini, sebenarnya untuk kerja di Djarum tidak harus merokok, Mas. Karena saya juga tidak merokok. Tapi bagaimana dia bisa menjual rokok Djarumnya, begitu. Itu mungkin yang bisa saya ambil dari perjalanan hidup saya pada saat rekrutmen ataupun interview dengan HRD. Begitu Pak Muhar. Baik. Langsung lah pas pengumuman Iske di NTT. Gimana tuh NTT? Langsung cari peta aja ya. Saya langsung lihat peta Bapak. Oke, baik. Itu masih posisi di Jakarta ya pengumumannya ya? Betul di Jakarta. Ya. Nah, terus ke sana sama siapa Mas? Waktu itu kebetulan rekrutmen Jakarta yang penempatan di NTT ada 2 orang kami. Satu lagi teman saya namanya Nathanael Purba, beliau orang Batak, tapi lama juga di Jakarta, di Bekasi waktu itu. Oke, waktu itu kan berdua ke NTT. Siap. Nah, NTT kan cukup jauh dari Jakarta itu. Terus beli tiketnya gimana? Ongkos sendiri atau gimana tuh Mas? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ada fasilitas SPPD waktu itu dan memang kita diberi keleluasaan untuk cari tiket sendiri. Akhirnya kami beli tiket ke Kupang dan di Kupang dijemput oleh waktu itu bagian SDM. Ya, di Kupang di wilayah NTT dijemput oleh bagian SDM, kemudian diajak ke kantor wilayah. Nah, mungkin kami lanjutkan lagi Pak Muhar. Jadi setelah di wilayah NTT, nah kebetulan sekali juga ini untuk penempatannya masih ada lagi dibagi masing-masing cabang waktu itu. Nah, saya dengan Nathanael Purba ini, teman saya satu ini, sama-sama di ND lagi Bapak. Jadi sama-sama rekrutmen Jakarta, kemudian sama-sama penempatan NTT, sama-sama juga OJT-nya di UP3 FBB atau cabang Flores bagian barat waktu itu. Seperti itu. Itu berapa? Jaraknya berapa dari Kupang itu, ibu kota NTT ke ND itu perjalanan berapa lama tuh, Mas? Baik, dari kota Kupang menuju ND kurang lebih dengan perjalanan pesawat udara itu 50 sampai 55 menit Pak Muhar. Nah, untuk memang untuk perjalanan ke ND-nya waktu itu kami dibelikan tiketnya. Artinya sudah ada dicarikan oleh rekan-rekan SDM di wilayah NTT. Baik, ternyata bukan di ibu kota ya. Padahal waktu itu masih di kabupaten lagi ternyata. Saya pikir di Kupangnya ini. Waktu itu padahal tesnya di ibu kota ya. Betul. Nah, akhirnya bukan di ibu kota NTT tapi di ND. Sampailah di ND. Ya. Gimana Mas, awal-awal di ND sendiri Mas? Pengalaman pertama awal saya itu agak kaget Pak Muhar, karena mungkin kondisinya ND ini ya tidak seramai Tangerang lah begitu kan ya. Bahkan Kupang pun mungkin waktu itu belum seramai Tangerang. Jadi cukup kaget sebenarnya. Dan yang perlu saya sampaikan juga waktu itu karena kartu perdana atau ininya saya kan beda ya. Artinya di sini ternyata tidak ada begitu. Akhirnya saya harus mengganti kartu dan nomor telepon seperti itu. Yang di sini istilahnya sinyalnya bagus. Akhirnya seperti itu Bang Muhar.
Terus di penempatannya di mana tuh? Di rayon atau di UP3-nya? Di UP3 Bapak, waktu Baik, itu di baik. cabangnya. Oh, di cabang ya. UP3-nya. OJT-nya, ya betul. OJT-nya ya. Ya, ya. Itu berapa lama OJT-nya? Setahun, 3 bulan? Waktu itu tidak sampai setahun Bapak, jadi kurang lebih sekitar 7 sampai 8 bulan. Sampai ujian TA waktu itu tugas Ya, akhir. Nah, oke. Setelah staf, Baik, setelah TA selesai, diuji ya. ya. Berarti keluar lagi SK gitu. Betul, keluar lagi SK, baru itu SK pengangkatan pegawai pertama. Terus di mana? Tetap di situ. Kebetulan saya dapat SK pertama di Rayon Labuan Bajo, Bapak. Wah, pariwisata ini. Itu dari ND ke Labuan Bajo gimana, Mas? Dari ND ke Labuan Bajo, waktu itu memang sudah ada pesawat, jadi kami naik pesawat kurang lebih sekitar 45 menit Mas, perjalanannya. ini berarti mainnya Surabaya Semarang mungkin Bapak. Sekarang iya ya, mainannya pesawat terus ini ya. Tadi dari awal pesawat terus ini Bapak. Jakarta, NTT, Kupang, Ya, pesawat, ND. terus Kupang ke ND, pesawat. ND ke Labuan Bajo, pesawat betul. Nah, sampai di Labuan Bajo, apa yang terlihat pertama kali apa itu, Mas? Waktu itu karena Labuan Bajo belum seramai yang saat ini Pak Muhar 2012. Bahkan bandaranya pun masih bandara yang landasannya pendek, kemudian pesawat yang turun pun ATR, artinya baling-baling. Jadi waktu itu ada Fokker 50 dan ATR yang masuk, dan MA60 waktu itu masih ada Merpati. Jadi kami naik pesawat yang itu. Seperti itu. Memang landingnya ya karena memang saya sebelumnya jarang naik pesawat Pak Muhar. Jadi ya gimana ya, ada perasaan agak-agak takut juga sebenarnya. Kalau landingnya pas lagi angin begitu atau mungkin melewati awan yang turbulens begitu. Ya sempat dak-dikduk juga lah. Berarti belum seramai itu belum ramai ya di Labuan Bajo. Belum ramai, ya? waktu itu belum ramai. Tapi sebenarnya penempatan di Labuan ini sempat ditawarkan ke saya, jadi memang saya yang mau waktu itu ya. Harapan saya sih memang karena destinasi wisata dan sebagainya, mungkin tamu-tamu dari wilayah maupun dari pusat bisa datang juga ke Labuan Bajo untuk saya bisa menjamu, kan begitu Pak Muhar. Intinya seperti itu. Saya sudah berpikir sampai ke sana. Dan memang betul pada saat di Labuan Bajo, pekerjaan kedua saya sebenarnya adalah penerima tamu. Jadi tidak hanya di PLN, jadi penerima tamu juga. Mulai dari mungkin tamu itu menanyakan rekomendasi hotel, kemudian rekomendasi speedboat untuk ke pulaunya, kemudian rekomendasi misalkan butuh mobil atau kendaraan, bagaimana dan sebagainya. Itu jadinya tahu semua dan banyak kenal orang, begitu. Oh, ya makin banyak nambah saudara ya. Ya, betul. Saya ingat juga beberapa waktu lalu dengan teman dari UPT Jogja kan. Betul. Waktu sebelum pandemi gitu juga kan, sering ada rapat juga deh. Jadi singkatannya UPT itu malah disingkat Unit Pelayanan Tamu Jogja gitu. Karena sering seperti Labuan Bajo, sering teman-teman rapat di sana ya. Baik, selamat di Labuan Bajo. Bocoran dong, pariwisatanya kemana aja tuh, Mas? Banyak, Bapak. Jadi ada beberapa wisata darat dan laut. Memang yang paling terkenalnya adalah komodo. Artinya hewan yang langka lah, seperti itu. Jadi komodo yang saat ini terkenal itu ada di 2 pulau, Pulau Rinca dan Pulau Komodonya sendiri. Jadi di 2 pulau ini sama-sama ada komodonya. Namun ada juga penghuninya, Pak Muhar, masyarakatnya. Waktu itu belum ada listrik. Saat ini kami sudah melistriki Kampung Rinca dan Kampung Komodo. Dan untuk wisata yang lainnya banyak, seperti pantainya ada mungkin Pulau Kanawa, Pulau Bidadari, Pulau Padar yang sangat terkenal ikon. Terus kemudian ada Pulau Kelor, ada kemudian tempat lihat ikan manta point.
itu juga ada juga seperti itu. Pink Beach ada juga seperti itu wisatanya memang lebih banyak ke alam Pak Muar untuk wisata yang di Flores atau di NTT. Baik. Nah, setahu saya sudah ada PLTS di sana, Mas. Di mana? Betul. Iya, tempatnya di mana, Mas? Saya terlewatkan ini. Kebetulan Flores ini kan ikonnya energi baru terbarukan. Selain potensinya ada PLTP panas bumi, ada Ulumbu, ada Mataloko. Kami juga ada beberapa PLTS, salah satunya di daerah Labuan Bajo. Nah, ini ada di pulau, salah satu pulaunya adalah Pulau Papagarang dan Pulau Mesa. Ini berada di kawasan Taman Nasional Komodo, Pak Muar. Jadi memang didesain bahwasanya kita PLN itu melayani menggunakan energi baru terbarukan. Begitu Pak Muar. Baik. Terus berapa lama Mas di Labuan Bajo, di rayon Labuan Bajo, Mas? Saat itu kami di Labuan Bajo kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit, Pak. Baik. Terus berlanjut mana lagi nih? Nah, ini perlu kami sampaikan juga. Jadi dari Labuan Bajo sempat saya balik lagi ke cabang FBB waktu itu, UP3 FBB. 2 bulan di UP3 FBB, kemudian diberi amanah menjadi supervisor pelayanan pelanggan di ULP atau Rayon Ruteng. Waktu itu sudah Rayon, sudah bukan ranting lagi, kan sebelumnya ranting, Rayon, dan sekarang ULP. Ada di Ruteng, kota Ruteng. Di Ruteng kurang lebih sekitar 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Nah, di Ruteng, selesai dari Ruteng, saya pindah geser ke sebelah, Pak Muar. Jadi ada Rayon Bajawa namanya. Rayon Bajawa ini terletak di Kabupaten Ngada. Nah, di Bajawa juga ada banyak tempat wisata juga, Pak Muar. Ada Rumah Adat Bena namanya, Rumah Adat Bena. Sebelumnya di Ruteng juga ada yang lumayan terkenal, Rumah Adat Wairebo namanya. Itu alhamdulillah setiap saya dinas kemana sekalian traveling. Terus di Rayon Ruteng sama Rayon Bajawa itu kan, betul. Couplingnya beda itu, saya lihat itu. Di sana masuk ke supervisor transaksi energi. Kan berbeda, Mas. Betul. Jadi OJT pembidangan memang saya di pelayanan pelanggan atau di niaga, kemudian waktu itu kan sudah pecah menjadi PP dan transaksi energi. Akhirnya dari Ruteng pindah bagian ke transaksi energi, dari supervisor pelayanan pelanggan menjadi supervisor transaksi energi. Berarti harus belajar lagi tuh, lain lagi ya? Betul Bapak, jadi yang sebelumnya mungkin saya hanya melayani pelanggan, artinya AP2T dan sebagainya. Nah, yang sekarang saya harus belajar tentang billing, penghitungan rekening, Pak Umar. Jadi ya waktu itu memang billingnya kita lakukan sampai malam, jadi selesai billing terakhir itu bisa jam 11 begitu, jam 12 itu baru selesai. Karena memang kita harus ngecek, memastikan di LPD-nya sudah sesuai dan benar begitu. Baik. Jadi pernah di pelayanan pelanggan, Mas ya? Berarti di Ruteng ya? Betul, di Ruteng. Baik. Ini kan belum lama, 4 September kemarin kan Hari Pelanggan Nasional. Betul. Nah, sebentar kita maju sedikit. Acara apa waktu itu di UP3 Flores bagian Barat? Betul, menyambut jadi Hari Pelanggan Nasional. Pada saat Hari Pelanggan Nasional, kebetulan kami berkunjung ke rumah sakit RSUD. Artinya dalam situasi pandemi atau COVID, memang support PLN kepada tenaga kesehatan, kepada rumah sakit, kepada pabrik oksigen itu memang kami utamakan, sehingga kemarin kami mencoba ke RSUD dan bersilaturahmi, kemudian menanyakan apa kebutuhan mereka dan sebagainya. Alhamdulillah sudah terpenuhi, dan kami sempat juga meminta sedikit testimoni, dan alhamdulillah memang testimoninya sangat positif. Artinya selama ini PLN memang sudah sangat mendukung pada saat pandemi ini, sangat mendukung tenaga kesehatan, rumah sakit, dan juga pabrik oksigen.
Demikian Pak Umar. Baik. Setelah dari Rayon Bajawa, ini saya lihat dapat SK lagi. Kemana tuh Mas? Betul, waktu itu, wah ini SK-nya agak jauh ini, lintas cabang waktu itu. Jadi setelah dari Rayon Bajawa, kemudian saya mendapat amanah sebagai manajer Rayon Adonara, Bapak. Nah, manajer Rayon Adonara ini di bawah cabang Flores bagian timur. Jadi hijrahnya dari barat ke timur begitu, bukan dari timur ke barat ini. Jadi Pulau Adonara ini masuk dalam Kabupaten Flores Timur, kemudian memiliki pulau tersendiri. Jadi terpisah pulaunya dengan Pulau Flores. Nah, Rayon Adonara juga membawai pulau sub rayon itu di Pulau Solor namanya. Jadi saya membawai satu pulau dan pulau kecil lagi. Nah, kebetulan Rayon Adonara atau desa-desa yang terdapat di Pulau Adonara ini masuk dalam kawasan 3T, Pak Umar. Nah, ini 3T ini bukan telur tahu tempe. 3T ini adalah terdepan, terluar, dan tertinggal. Artinya memang perlu perhatian khusus yang memang masyarakatnya menengah ke bawah. Sangat-sangat menengah ke bawah, bahkan memang tidak mampu begitu. Nah, gimana nih jadi manajer Rayon? Tadinya kan dari junior, supervisor, langsung. Waktu itu gimana Mas? Pas terima SK sebagai manajer Rayon Adonara, apa yang terucap oleh Mas Iske? Pertama, jelas kaget dan shock. Shocknya begini, manajer Rayon di kepulauan otomatis mengurusi mulai dari hulu sampai hilir, Pak Muhammad. Jadi waktu itu memang karena kepulauan tersendiri, jadi masih menggunakan PLTD memang untuk di Pulau Adonaranya. Nah, ini kami mengurusi semua, mulai dari PLTD, artinya membangkitkan, kemudian disalurkan melalui distribusi 20 kafe sampai ke pelanggan. Itu semua kita yang ngurus. Awalnya memang saya juga stres juga, tapi ya tetap kita kan tidak boleh menyerah begitu saja. Jadi tetap kita jalani dan tetap belajar dan terus belajar. Akhirnya alhamdulillah kami disupport oleh supervisor pembangkit, supervisor transaksi energi, supervisor jaringan, supervisor pelayanan pelanggan, sehingga semua kegiatan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ada kenangan apa di Adonara? Lumayan cukup banyak kenangan kami di Adonara, Bapak. Jadi saya di Adonara kurang lebih hanya 1 tahun, tetapi waktu itu memang ada kunjungan beberapa menteri, mulai dari Menteri SDM Pak Jonan, kemudian Menteri BUMN Ibu Rini waktu itu, dan direksi pun, jajaran direksi datang waktu itu. Karena Menteri BUMN datang, jadi beberapa direksi BUMN juga datang, termasuk waktu itu Bunike waktu itu sudah pindah ke Pertamina itu datang juga. Jadi waktu itu yang datang Pak Joko Abumanan dan Bunike, seperti itu, dari Pertaminanya Bunike. Nah, ini memang sebuah pengalaman yang luar biasa, yang jelas kami bisa bertemu dan kemudian bisa menyampaikan kondisi kami di sana. Mereka juga memberikan bantuan. Waktu itu ada bantuan listrik gratis dari PLN, dan beberapa juga dari BUMN yang lain memberikan bantuan juga, seperti perbaikan untuk sekolah, kemudian perbaikan-perbaikan yang lain. Artinya memang dengan hadirnya menteri ke sana, dampak baiknya ada pembangunan-pembangunan yang memang merupakan CSR dari masing-masing BUMN begitu. Nah, selain itu juga kebetulan 2018 waktu itu alhamdulillah kami mendapatkan undangan dari PLN Pusat, Pak Muar. Jadi 2018 ada semacam kategorinya adalah pertumbuhan penjualan tertinggi di kawasan 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan waktu itu Adonara mewakili NTT, akhirnya kami diundang ke pusat untuk menyaksikan pembukaan Asian Games
2018 dan juga upacara di kantor pusat. Nah, upacara di kantor pusat, kemudian juga diajak ke ruang direksi dan foto-foto bersama direksi. Bahkan waktu itu kami sempat diundang makan malam bersama direksi. Nah, yang luar biasanya Pak Muhar, memang saya sangat bersyukur bisa bekerja di PLN. Yang diundang tidak hanya pegawainya saja, beserta anak dan istri. Jadi waktu itu ada 7 perwakilan dari Papua, dari Sulu Tenggo, dari NTT, dari Kalimantan Timur, kemudian dari Jawa Barat, dari Banten ada 2. Kalau tidak salah ada rayon Malimping dengan satunya lagi rayon apa begitu yang daerah selatan, cukup jauh katanya memang. Terus kemudian juga ada dari Sumatera Selatan, Pak Muhar. Sumatera Selatan ada juga yang satu kepulauan, saya lupa namanya kepulauannya ini. Terus dari mana lagi ya kemarin ya? Sudah itu aja sepertinya. Jadi ada 7 pegawai atau 7 manajer rayon yang diundang waktu itu, beserta anak dan istri. Jadi mungkin dari PLN Pusat itu memberikan penghargaan untuk kami dan keluarga begitu. Jadi diundang semuanya ke Jakarta seperti itu, Pak Muhar. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa yang tidak akan pernah saya lupakan, karena memang dari mulai pengangkatan SK pengangkatan sampai saat itu saya belum pernah ke kantor pusat Trunojoyo. Itu. Jadi waktu itu rekrutmen kan saya di Ragunan, di Pusdiklat, dan saya belum pernah menginjakkan kantor pusat, dan itu kali pertama saya menginjakkan kaki di kantor pusat. Pada waktu menerima penghargaan itu luar biasa sekali dan alhamdulillah sekali itu, Pak Muhar. Baik, alhamdulillah. Ini juga sesuatu yang istimewa. Berikut saya tampilkan video ini khusus buat Mas Iske. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Intan Saputri. Saya merupakan istri dari Bapak Ise Kustiawan yang saat ini bertugas sebagai manajer pemasaran pelayanan pelanggan di PLN OP3 FBB, tepatnya di Kota Endi. Meskipun saat ini saya belum memiliki kesempatan untuk mendampingi beliau dikarenakan saya juga masih bekerja di Bank Jateng, tapi saya tetap selalu mendoakan dan memberikan support terbesar sebagai istri untuk beliau. Untuk suka dukanya pasti banyak sukanya, karena saya sangat bangga karena tidak semua pegawai mendapatkan amanah seperti beliau. Untuk dukanya pasti karena kita belum bisa mendapatkan rezeki untuk berkumpul dan mendidik anak-anak kita bersama, akan tapi mungkin ini yang terbaik dan saya selalu mensupport beliau, mendoakan beliau semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, jujur, dan dapat memajukan PLN untuk tetap menjadi BUMN terbaik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video udah saya putarkan. Apa yang terbenak di Mas Iske? Waduh, luar biasa. Bapak bisa dapat video dari mana ini? Saya tidak tahu ini tiba-tiba ada istri tercinta bisa berkomentar atau bisa gabung di podcast kita ini. Luar biasa ini. Waduh, ini mantap memang. Lon Tegur Sapa ini luar biasa. Jadi bisa memberikan kejutan ya, tidak terduga seperti itu. Jadi di luar dugaan saya, bahwasanya ternyata istri saya ada ini videonya ini. Kapan ini ngambilnya nih Pak Muhar ini? Waduh, ini rahasia. Jadi PLN Pusat ngasih istimewa buat Mas Iske. Saya juga kasih istimewa juga, tamu istimewa juga. Ya, terima kasih Pak Muhar, luar biasa ini. Ada kejutan video ternyata. Luar biasa sekali. Jadi videonya ini sangat surprise ini Pak Muhar. Jadi alhamdulillah memang selama ini ya saya ucapkan terima kasih kepada istri tercinta karena support dan dukungannya, meskipun saya jauh di luar Jawa tetapi selalu disupport, selalu diberi semangat, dan itu merupakan sebuah energi yang tidak ternilai Pak Muhar. Jadi
tanpa dukungan seorang istri kita bukanlah apa-apa begitu. Jadi orang yang sukses itu tidak akan menjadi sukses ketika tidak didampingi istri yang luar biasa. Demikian mungkin Pak Muhar. Terima kasih banyak ini untuk istri tercinta ini. Ini kangennya bertambah atau apa nih setelah lihat videonya ini? Wah, yang jelas jadi pengen pulang ini Pak Muhar, karena selama PPKM kebetulan belum bisa melakukan perjalanan jauh, meskipun memang kami di PLN wilayah NTT sudah vaksin kedua seperti itu. Hanya memang ada beberapa yang memang kita harus menaati aturan pemerintah sehingga ya belum bisa pulang begitu Pak Muhar, belum bisa mudik. Baik. Terus setelah jadi sebagai manajer Rayon Adonara, terus pindah kemana lagi, Mas? Siap. Terima kasih banyak. Ini luar biasa juga di Adonara. Alhamdulillah hanya sebentar, sehingga ya istilahnya memang sangat menantang tugas di Adonara ini. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, semuanya lancar, komunikasi dengan teman-teman, dengan rekan-rekan di cabang FBT atau di area FBT atau mungkin di teman-teman di wilayah NTT sangat baik. Kemudian saya diberi kesempatan lagi, waktu itu ada jabatan baru Pak Muhar. Jadi memang formasi baru, yaitu manajer bagian pemasaran. Nah ini memang sebelumnya mungkin PLN belum terlalu fokus terkait dengan pemasaran, namun dengan adanya bagian pemasaran ini kami atau PLN dituntut untuk bagaimana untuk bisa memasarkan produk dan meningkatkan penjualan. Nah, alhamdulillah saya dipercaya sebagai manajer bagian pemasaran area FBT, Flores bagian timur. Masih di FBT Bapak. Jadi belum belum kembali ke tempat asal begitu. Jadi kemudian alhamdulillah saya melewati di manajer bagian pemasaran FBT itu kurang lebih sekitar 2 tahun, tepatnya mendapatkan SK itu per November 2018. Nah, November 2018 kemudian saya mendapatkan amanah lagi nih yang baru, geser ke sebelah lagi, ke tempat asalnya sebelumnya begitu. Jadi per tanggal 1 Februari 2021, alhamdulillah saya kembali lagi ke daerah asal, Flores bagian barat maksudnya. Jadi ke barat sedikit. Kembali lagi ke ND ya. Baik, apa yang telah dan akan dikerjakan dari Mas Ike sebagai manajer bagian pemasaran? Sebagai manajer bagian pemasaran pastinya dituntut untuk bagaimana bisa meningkatkan penjualan dan bisa melayani dengan baik kepada pelanggan. Nah ini alhamdulillah di Flores bagian barat ini, di UP3 Flores bagian barat mendapatkan tugas khusus dari regional dan dari pusat untuk melistriki daerah pariwisata super premium Labuan Bajo. Jadi perlu kami sampaikan Pak Muhar, jadi kami ada layanan di atasnya premium, super premium, zero downtime. Nah saat ini mungkin ada di beberapa daerah, salah satunya di Serpong Pak Muhar. Di Serpong itu ada layanan ZDT, kemudian selain itu juga di Jakarta ada juga. Nah ini di Labuan Bajo atau di NTT ini hanya ada di Labuan Bajo saja. Di NTT atau di Indonesia Timur ini hanya adanya di Labuan Bajo. Nah ini mendapatkan tugas yang cukup menantang, tetapi kami tetap optimis. Rencananya kami akan memigrasikan dari pelanggan reguler menjadi pelanggan super premium ZDT. Seperti itu Pak Muhar. Untuk melayani pelanggan. Sekarang pelanggan masih sering ke kantor nggak Mas? Kalau ada masalah, ya, ada apa-apa dengan ya, itu betul, masih ya. Itu nggak? Masih ada yang sering ke kantor? Baik. Untuk saat ini Pak Muhar kami sudah menutup loket, artinya loket pelayanan dan juga loket gangguan. Kami juga sudah menyediakan comment center. Jadi seluruh pelanggan untuk baik pelayanan pelanggan maupun pengaduan gangguan dan keluhan itu memang kami sudah mengarahkan ke aplikasi PLN Mobile. Ini sangat membantu sekali untuk pelanggan
mulai dari pelayanan pelanggan, kemudian tambah daya, kemudian melapor keluhan dan gangguan, itu semuanya bisa dilaksanakan atau dilakukan melalui PLN Mobile, dan itu pun bisa terrecord petugas itu sampai mana begitu. Jadi prosesnya sampai di mana itu bisa kita lihat atau bisa dilihat oleh pelanggan, sehingga itu sangat memudahkan seperti itu. Terus sosialisasinya sendiri PLN Mobile ke masyarakat gimana tuh caranya, Mas? Betul. Jadi untuk sosialisasi ke masyarakat melalui banyak cara, selain dari media sosial, kemudian spanduk, baliho, dan banner dan sebagainya, kami juga memberikan brosur untuk teman-teman billman. Billman ini kan memang teman-teman ditugaskan untuk memeriksa pelanggan setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan, sehingga kita sekalian titipkan brosurnya untuk disampaikan ke masyarakat. Nah, ini memang karakternya memang mungkin agak berbeda dengan di Jawa, Pak Muhar. Artinya NTT atau Indonesia Timur itu memerlukan perlakuan khusus, tetapi kami tidak menyerah begitu saja. Kami tetap berusaha dan tetap bagaimana target kami 60%, target awalnya adalah 60% dari pelanggan itu sudah menginstal PLN Mobile. Seperti itu, Pak Muhar. Ada berapa pelanggan? Harapannya nanti ke depannya tetap bagaimana caranya 100% pelanggan punya install PLN Mobile. Ada berapa pelanggan di sana, Mas? Kurang lebih untuk di Flores bagian barat itu sekitar 150.000 pelanggan, Bapak. Dari ND sampai Labuan Bajo. Kalau hanya di ND-nya saja kurang lebih sekitar 55.000. Oh, baik. Terus sinergi sama Pemda sendiri terkait PLN Mobile gimana tuh, Mas? Betul, banyak sekali sinergi yang sudah kita lakukan. Artinya pada saat misalkan ada acara dengan Pemda, kemudian sekaligus kita selipkan dengan sosialisasi PLN Mobile, kemudian langsung juga yang sudah install itu bisa juga kami berikan souvenir kecil begitu supaya lebih menarik untuk teman-teman PNS atau di Pemda. Sehingga mereka nanti harapannya mereka juga akan menularkan ke tetangga ataupun keluarganya. Begitu, Pak Muhammad. Baik. Jual. Jadi alhamdulillah untuk program Green Life pencapaian kami UP3 FBB tertinggi sewilayah NTT, dan kemudian ND tertinggi dari 18 unit ULP. Pencapaian kami kurang lebih 132% Pak Muhar dari target yang diberikan oleh PLN wilayah NTT. Ini luar biasa sekali kolaborasi, kemudian bagaimana kita memanage SDM yang ada, terus kemudian merangkul teman-teman yang lain baik di kantor jaga maupun di subunit untuk memasarkan produk ini. Nah, yang saat ini masih berjalan adalah Super Merdeka. Nah, ini Super Merdeka juga tidak kalah menarik juga, Pak Muhar. Jadi posisi pencapaian kami saat ini sudah di angka kurang lebih sekitar 300% dari target. Tapi masih diperpanjang sampai 30 September. Tapi ini kami masih berjuang untuk bagaimana jual. Karena seperti arahan Bapak Direktur Niaga kita bahwasanya cash is the king, dan memang bagaimana caranya kita banyak menjual dan meningkatkan penjualan. Terus kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting, Pak Muhar, terkait dengan kawasan super premium Labuan Bajo, setelah ditetapkan oleh Presiden, PLN juga sangat mendukung itu melalui program super premium ZDT tadi. Jadi ZDT Zero Downtime ini adalah sebuah kawasan yang nantinya mungkin pembangunannya akan bertahap. Jadi ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, ini dalam satu kawasan itu memang kita layani, kita suplai dari 2 penyulang dan dari 2 subsistem yang berbeda dan sinkron. Artinya ketika salah satu jalur padam masih bisa disuplai oleh jalur yang lain dan tidak ada jeda waktu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwasanya kami di Indonesia Timur juga sudah mendukung kawasan super prioritas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Seperti itu, Pak Muhar.
Ya, baik, 10 tahun sudah berlalu ini ya, lebih kurang dari 10 di negeri Nusa terang terus ya. Ini Mas Iske luar biasa, sudah hampir lebih kurang 10 tahun di NTT ya. Mungkin ada pesan buat adik-adik kita, mungkin kadang-kadang kan pas pas diterima jadi pegawai PLN, ada yang penempatan tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang harus kita lakukan, Mas Iske? Baik, Pak Muar. Jadi memang betul ketika melihat atau diumumkan penempatan di sebuah daerah yang mungkin tidak sesuai. Nah, ini perlu kita kita sampaikan bahwasanya tidak hanya sekedar penempatan saja sebenarnya. Ketika kita jalani dan kita tetap berusaha dengan baik, saya rasa hasil yang baik juga tidak akan mengkhianati begitu. Artinya kita tetap harus semangat. Karena apa? Semangat kami adalah melistriki hingga ke ujung negeri. Nah, ini perlu kita sampaikan. Jadi sebenarnya kerja di PLN ini tidak hanya mencari uang atau salary begitu, Pak Muar. Ketika kita bisa melistriki sebuah desa yang saat ini misalkan belum terlistriki sampai hingga saat ini, artinya misalkan sebuah desa mulai dari Indonesia Merdeka sampai dengan saat ini belum teraliri listrik dan akhirnya bisa teraliri dengan listrik, itu masyarakatnya sangat-sangat appreciate, sangat-sangat luar biasa ucapan terima kasihnya ke PLN. Nah, mungkin kebahagiaan itu yang memang jarang orang dapatkan begitu. Nah, itu selain juga mendapatkan pahala karena kita sudah melistriki masyarakat yang di pelosok-pelosok seperti itu. Dan mereka sangat bangga dan sangat senang apabila kita hadir di sana begitu. Karena manfaat listrik ini sangat banyak sekali, bisa meningkatkan pertumbuhan atau perekonomian di sebuah tempat atau di sebuah desa, bahkan di sebuah dusun yang mungkin agak terpencil begitu, Pak Muhammad. Ya, baik. Ya, seperti belum lama juga Putri dari Malang, Sri Kandi Malang. Betul. Penempatan di Palopo. Wah, luar biasa ini juga Palopo. Saya juga belum pernah ini, Pak Muhammad, di Palopo juga. Maksudnya belum tahu Palopo ini. Malah sekarang udah berjodoh dengan orang Palopo. Oh, alhamdulillah, memang jodohnya di sana. Mas, terakhir, mungkin ada salam-salam buat teman-teman PLN Group se-Indonesia ini. Saya lihat nih waktu hampir jam 8 aja di waktu Indonesia Barat. Siap. Baik, terima kasih Pak Muhar atas kesempatan, atas waktunya. Saya hanya berpesan kepada teman-teman Electrizen ataupun teman-teman PLN di seluruh Indonesia, salam kenal. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Lon Tegur Sapa. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau dengan tidak ada pandemi, mungkin kita tidak bisa begini, Bang Muar ya. Tapi dengan begini kita bisa bersilaturahmi antar insan PLN, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin tadinya tidak kenal menjadi kenal. Menjadi relasi begitu, ya, siapa tahu bisa nanti di mana butuh personil kan saya bisa bergabung begitu, Pak Muhar mungkin. Dan tetap semangat untuk melistriki Indonesia. Yang jelas mudah-mudahan semua pekerjaan yang kita lakukan itu berguna untuk banyak orang, mungkin seperti itu, Pak Muhar. Buat buah hati. Yang jelas di masa pandemi atau PPKM ini memang belum sempat bisa pulang atau mudik ke rumah. Ya, salam untuk istri tercinta, salam untuk anak-anak. Kebetulan anak saya 2 ini, Pak Muhar. Dan memang saat ini anak saya lagi lucu-lucunya ini karena umurnya yang kecil 1,5 tahun dan yang besar juga baru 5 tahun. Mudah-mudahan nanti saya bisa segera mudik sebentar untuk sekedar melepas rindu karena tugasnya cukup jauh di NTT ini dari Semarang, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan saya bisa segera mudik dan melepas rindu dengan keluarga. Demikian Pak Muhar, terima Amin. kasih banyak atas waktu yang diberikan, luar biasa. Di kesibukan Pak Muhar, saya masih diberi kesempatan di sela-selanya.
Jadi terima kasih banyak. Oke, Mudah-mudahan baik. bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Kalau saya harinya hari Minggu semua, Mas. Dan tanggalnya tanggal merah semuanya, kan? Aman. Siap, siap. Tapi jadwalnya kan sudah ada, Bapak. Nyelipin jadwal ini kan. Baik, baik. Demikian silaturahmi virtual di Long Tegur Sapa hari ini, hari Kamis tanggal 9 bulan September 2021 bersama Mas Iske Kustiawan sebagai Manajer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan UP3 Flores Bagian Barat, Unit Indo, Nusa Tenggara Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat.